Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Siti Fatimah dari SMP Al-Hidayah, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Kali ini kita akan membahas tentang teks pidato persuasif bagian bab 2 untuk siswa SMP kelas 9 semester 1. Silahkan disimak baik-baik ya. Pernahkah kalian membuat teks pidato dan membacanya di depan kelas? Pidato bukanlah hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun perusahaan. Tapi, tahukah kalian? Pidato dibagi beberapa jenis dan salah satunya adalah pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif adalah salah satu dari seni menyampaikan pendapat secara logis dan jelas. Kita dituntut untuk menyampaikan pendapat pribadi masing-masing. Pidato ini bertujuan untuk mempengaruhi pendengar agar melakukan atau memberikan perhatian mereka terhadap anjuran yang disarankan dalam tujuan penyampaian pidato tersebut. Bentuk pidato persuasif banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada pemilihan ketua kelas di sekolah. Salah satu contoh pidato persuasif yang dilakukan di sekolah adalah pemilihan ketua kelas. Biasanya, isi dari pidatonya akan berfokus kepada program kerja dan visi misi rencana yang akan dilakukan oleh orator atau calon di depan umum. Dalam memaparkan programnya, orator harus menyertakan kalimat-kalimat argumen yang bisa meyakinkan pendengarnya agar sejalan dengan visi misi orator tersebut. Untuk itu, selain dibutuhkan kemampuan berbicara, dalam melakukan pidato persuasif juga dibutuhkan seni merangkai kata yang tepat. Tahukah kalian, orang yang berbicara di depan umum atau orang yang sedang berpidato itu disebut dengan orator. Persuasi adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Melalui persuasi, setiap individu berusaha mencoba mempengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain. Persuasi pada prinsipnya merupakan upaya menyampaikan informasi dan berinteraksi antara manusia dalam kondisi di mana kedua belah pihak sama-sama memahami dan sepakat untuk melakukan sesuatu yang penting. Nah, berikut beberapa cara untuk memersuasi. Yang pertama adalah kita harus menggunakan etika yang tepat. Yang kedua, emosi kita harus stabil dan tidak menggebu-gebu. Yang ketiga adalah logika kita atau ajakan kita sesuai dengan kenyataan. Isi dari pidato persuasif hendaknya merujuk secara keseluruhan mengenai pidato persuasif yang disampaikan secara khusus. Maka sudah jelas bahwa isi dari pidato ini haruslah menarik serta memiliki manfaat yang besar untuk pendengarnya. Dengan demikian, tujuan supaya bisa membuat penonton atau audiens atau bisa disampaikan juga semua yang menjadi unsur yang dinilai penting dalam pidato tersebut sehingga dapat membujuk dan membuat masyarakat berbuat dengan bisa melakukan sesuatu yang baik dan memiliki nilai guna. Berikut ini adalah contoh video yang saya ambil dari channel YouTube tentang pidato persuasif. Silakan disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diva Katrine Kaputri dari kelas 96 dengan nomor NIS 3235 dan dengan nomor absen 03. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat melakukan aktivitas hari ini dengan baik. Meskipun pembelajaran yang dilakukan belum kondusif, namun saya percaya ibu guru dan teman-teman sekalian dapat melakukan kegiatan dengan produktif di tengah pandemik yang sedang marak ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Mempersiapkan Diri di Tengah Krisis Virus Corona, dengan tujuan dari pidato saya ini yaitu untuk
membangun kesadaran masyarakat dan teman-teman serta ibu guru, bagaimana cara mempersiapkan diri di tengah krisis kesehatan dunia ini. WHO menjelaskan bahwa coronavirus menjadi salah satu dari bagian keluarga besar virus yang bisa menjangkit hewan ataupun manusia. Jika virus ini menyebar ke manusia, maka ia akan menimbulkan gejala pada saluran pernafasan seperti batuk, pilek, flu, demam, dan juga sesak nafas atau pneumonia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 dan diberi nama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disebut dengan SARS-CoV-2 dan diubah menjadi Coronavirus Disease 2019 atau biasa kita sebut dengan COVID-19. Tentu kita sudah mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh coronavirus ini di dunia. Namun masih banyak orang yang belum menyadari dan menganggap remeh virus corona ini. Mungkin saat pertama kali virus ini muncul di Wuhan, China, dan diklaim sebagai virus yang menular dan bisa fatal, banyak orang mungkin hanya percaya bahwa virus ini hanya menyebar di daerah-daerah mereka saja. Namun nyatanya, sampai saat ini, coronavirus sudah bisa membunuh 37.578 orang dari 164.726 kasus di dunia. Dan juga, coronavirus ini menyebabkan dampak yang sangat besar bagi krisis ekonomi karena devisa-devisa negara yang berkurang karena coronavirus ini. Dan juga krisis ADP karena kita sudah kekurangan alat pelindung diri seperti tisu toilet, hand sanitizer, sabun cuci tangan, masker, dan lain sebagainya karena harganya yang sangat melonjak. Di Indonesia, kita juga sudah menerapkan masa darurat corona. Sehingga dari awal, pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang akan membantu produktivitas rakyatnya, seperti bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Dan pemerintahan daerah juga mengeluarkan beberapa kebijakan yang tidak kalah pentingnya untuk membantu produktivitas warga, seperti selalu mencuci tangan, melakukan social atau physical distancing, dan juga melakukan gerak cepat terhadap penanggulangan orang yang mengalami gejala virus corona ini. Dikeluarkannya beberapa kebijakan ini tentunya memiliki tujuan dan juga pengaruh yang besar terhadap grafik kesehatan krisis virus corona ini. Jadi dari sinilah kita harus menyadari seberapa besar peran dari ahli medis sekarang ini yang sedang berada di garda terdepan untuk memberikan pelayanan penuh kepada pasien virus corona. Namun, orang yang masih belum menyadari dan masih bandel atau tidak menaati peraturan atau anjuran pemerintah, itu artinya mereka belum menyadari seberapa beruntungnya mereka bisa masih sehat dan bisa melakukan aktivitas mereka seperti biasa walaupun berada di dalam rumah. Dan juga dari sini kita harus menyadari bahwa kita berada di rumah memiliki peran yang benar-benar sangat penting karena mereka pemerintah dan ahli medis yang sedang menurunkan grafik krisis virus corona ini tidak semudah membalikan tangan. Sehingga saat kita berada di rumah, kita juga bisa membantu mereka dengan menyelamatkan banyak jiwa. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kiranya pidato saya ini bisa bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akan tutup pidato saya ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, bagaimana menurut kalian penampilan dari teman kita yaitu Diva Catherine tentang virus corona? Sangat bagus sekali ya pidato persuasifnya, sesuai dengan perkembangan pada saat ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.